Prof, maaf Prof, suaranya nggak kedengeran. Yang lainnya matikan. Oke, udah mati kan ya. Tapi saya screen loh ya. Ya benar kan harus ada yang di sana, tapi tadi nggak dengar suara. Iya Prof, nggak denger. Ya, sekarang sudah kan ini Dalian. Oh, ini nggak share screen ya? Udah. Oh, enggak, belum share screen ya. Share screen aja masuk ke ininya. Ini kan maksud saya kan supaya semua itu nggak ada kita seperti kayak stuck, berhenti nggak ada ini, makanya itulah kalau ini mau tak ajak kayak gini sebenarnya nggak ada itu berhenti boro-boro saya berani nambahin ide bang itu aja nggak jadi. Ini kan tinggal kayak merapikan, mengharuskan, alur ininya. Memang sudah ada nih, panjang banget. Iya, nambah-nambah bang. Saya ini buku ya saya kasih apa? Tapi saya mau perpotong per subbab kalau kalau untuk bikin slide untuk ngajar itu. Tapi saya minta ditambahin penjelasan yang lebih ini. Padahal di bukunya sesection cuma pendek kayak gitu. Saya minta tambahin ada ininya terus sampai kolomnya malah saya jadi kalau baca itu saya malah kelamaan nggak paham. Tapi setelah itu jadi paham melihat ini. Dan masa terus jadi yang di bukunya pendek sekali, saya minta tambahin terus sama referensinya dari mana itu dia ngomong. Jadi kita misalnya kalau mau kok ada aneh itu jawabannya agak ini ya tinggal guru literaturnya kan. ChatGPT itu Pak. Ya, jadi sama Gemini sekarang sudah sama. ChatGPT dulu waktu saya baru awal-awal pakai itu nggak bisa dia cari referensi jurnal. Sekarang udah bisa. Bisa, makanya Udah keren. iya. Maksudnya nggak meleset. Sekali klik, oh benar yang ditulisnya judulnya ini. Sekali klik, oh benar jurnal ini. Ada kan? Kalau dulu enggak, Oh iya dong. apa yang ditulis, saya klik kok beda gitu. Dia langsung kasih judul ini, judul yang punya saya sih. Nah, New Classic Caption ini kan, jadi using ini kan. Dan ada ide. Kan kebaruannya udah jadi kan itu. Tinggal ambil template-nya apa, sudah ada ya. Tapi ini memang struktur ininya nanti harus di ya, tapi kan sudah ada. Nah, ini kan aku udah sering kerja jadi dia Iya pintar. pintar. Tapi coba tadi Coba kalau belum pasti enggak, itu terus dia tema ini kan sudah sering coba tadi di ranah tempatnya ya enggak belum tuh karena di sini urusan kantor terus. Iya, ini kalau kaget langsung dia jalan. Iya, tapi tadi yang ini tadi yang algoritma dipindah si tempatnya ada supaya yang running kayak tadi sama-sama perintahnya loh ya. Tolong buatkan ininya. Oh, beda. Dia itu tergantung. Nah, saya kan ganti-ganti karena saya punya bimbingannya ganti-ganti. Itu lama-lama dia memahami. Nah, akhirnya kan saya tanya siapa saya itu, saya dianggap ahli macam-macam jadinya. Bahwa saya ada di sini, di sini, di sini. Menarik itu saya. Karena apa? Sering saya terus akhirnya kamu tahu siapa. Dia bisa terus tercelah bisa menunjukkan paper saya yang bimbingnya siapa. Aneh. Saya terus kagum juga loh. Ini lama-lama dia tahu siapa saya jadinya kan. Ini gitu ya. Terus saya kalau kadang kalau perintah saya singkat banget tuh sekarang ini. Enggak lengkap-lengkap gitu. Cuman ngomong apa kayak gitu dia sudah paham mau saya apa itu. Minta baru ini saya minta contoh collab gitu aja sudah. Terus dia langsung ya saya buatkan dari teori yang sedang kamu lagi ya. Pertama saya ngomong teori tentang apa dulu ini itu saya minta diberikan contoh di collab. Karena alasan saya kan untuk mengajar, saya ingin dibuatkan penjelasan yang enak untuk saya menjelaskan. Beda kalau untuk presentasi riset kan kita nggak harus, tapi dengan kalau untuk ngajar itu kan beda. Nah ini saya jadi bisa terbantu kayak gitu. Tinggal ini dibuat dalam bentuk bahasa Inggris kan sudah jadi. langsung publish. Makanya saya ada orang kok sampai start kayak gitu, mana ya nanti kalau kena itu bahwa ini kebaruannya nggak ada keduluan itu. Karena sekarang pertarungannya mesin dengan mesin itu. Ada orang yang sama di ini kan. Nah ini kemarin
Dia yang kemarin Pak bilang bahwa 1-0 ternyata itu ini dia 1 kurang akurasi. Jadi akurasi itu berarti kesalahan. yang hampir sama akurasi itu. Prediksi benar. Jadi kalau 1 kurang berarti dia itu prediksi salah. Jadi harusnya 0 semakin kecil cost itu dia semakin baik. Makanya kemarin saya pikir akurasinya tinggi, akurasinya rendah kayak gitu. Jadi costnya akan rendah. Jadi rumusnya 1 kurang akurasi. Jadi sekarang makanya yang saya buat yang hari ini kita bermain idenya langsung dilemparkan ke ini. Oke, sekarang ganti Yoten dulu coba. Sekarang sudah secanggih apa ininya partnernya. Kalau belum berarti kurang gaul masih. Gaul. Kok saya itu sekarang lagi ganti ke. Sebenarnya tadi tetap pakai itu nggak apa-apa, ini tinggal share screen aja. Kok kenapa harus nyabut ini? Nggak usah. Karena nanti kadang pakai ini kadang nggak jalan. Kemarin kalau mau hadir pakai apa, Apple-nya nggak mau ke sini kadang kayak nggak ada repot-repot. Udah sekarang di share screen aja. Uji coba. Saya langsung rekam pembicaraan Pak, saya punya ini. Iya bisa, iya nanti. Iya Pak, ini langsung rekam. Saya kemarin tuh nggak tahu tiba-tiba. Ini. Makanya saya kan ada masa gini. Wah saya nggak tahu Bapak kalau UTS itu dijadikan tugas UTS itu. Kok sampai nggak tahu sama? Dia mungkin pas kuliah nggak pernah fokus, terus nggak pernah komunikasi dengan temennya, nggak tahu kebiasaan saya kan. Pada saya udah tradisi saya ngajar itu selalu UTS saya jadikan tugas UTS. Dia lapornya juga sudah terserah temennya pada ngumpulin semua. Saya diemin itu kan, tak suruh. Kenapa kamu nggak nyoba tanya temen? Tanya ke saya biasa tahu kok kalau Pak Guradi kalau UTS apa kadang jadikan tugas tahu. Jadi karena dia kan merekam semua jejak digital kan ya itu kebiasaan saya ngajar saya kalau ingin jelasin saya bahasa. Jadi file ininya pun di nah sekarang yang versi apa slide pas potong bagian ini aja yang pendahuluannya di copy diminta dibikin slide itu. Jadi hanya bab satunya, langsung yang lateknya boleh, yang PDF-nya boleh itu diambil, buatkan slide-nya. Tinggal di copy kalau malah. Kalau slide sudah ada. Sudah ada slide-nya aja, karena saya ingin lihat yang apa, yang pas rumusan masalah sama itu. Ada perkembangan ide lagi enggak kalau itu cuma untuk sebenarnya yang hari ini itu maunya kita hanya bertarung ide ya syukur kayak tadi akhirnya sampai mau diwujudkan itu ya gara-gara karena tadi lagi kok punyanya di collab ya sama pindah jadi tadi pindah lagi jadinya malah level. Caranya kalau bikin slide cepat kan tinggal di copy aja perintahkan buatkan beamer langsung itu ditaruh di situ itu sudah tidak mana mungkinnya bab satu aja kok yang saya ingin lihat nah di copy aja di copy buka ChatGPT atau mau mulai uji coba Gemini ya boleh itu terus mana ChatGPT-nya sudah buka belum nah buatkan beamer gitu buatkan beamer tadi terus dipaste di situ paste di situ dan itu kan kok nanti sudah dibuatkan dalam bentuk kadang PDF-nya juga dia mau kok itu yang makanya saya lagi ingin sekali kemarin ada acara AI selalu saya ikuti tapi saya belum menemukan gimana orang Indonesia bisa mampu bikin AI sebenarnya Indonesia lagi baru mau bikin kan kalau pakai sih bisa nah ini kan coba lihat atasnya sudah beamer bukan nah beamer kan sudah kan tinggal di copy nanti mungkin akan dapat summary dengan cepat kan ini.
Kan gak ada maksud, wah saya belum buat slide-nya, buat dalam waktu 1 menit, aduh pakai. Saya minta di ChatGPT 1 menit langsung dibuatin. Kan tugas kan saya minta presentasi, tadinya kan nggak pakai slide, kan jadi kayak berkepanjangan kan, ini nunggu kan ini ya kalau saya hitung 1 menit aja nggak cukup jadi kan nanti. Nah, rumusan masalah kan keluar kan ini, apalagi minta yang nanti yang referensinya dibikinkan harifnya sekalian biar apa nanti kalau dia ngeling ke papernya dia juga tapi oke ini sudah selesai belum? Oh, masih. Wow, malah dikasih dan tahu ada yang kaget baru gitu kan gak coba mereka dikasih kelemahan kelebihan. Nah ini sudah copy sekarang masuk ke ininya nanti kita folder slide ya di sini sudah ada kan folder slide ya oke khusus slide kan jadi slide apa ya pendahuluan itu bab 1 gitu. Oh, ini proposal juga banyak, sudah proposal 2, proposal 3. Sudah compile. Nah, terus ke ini layoutnya sudah, layout yang sini, pilih presentasi sekarang di sini. Nah, bawah, yang bawah, kalau itu yang bawah. Nah, udah mulai dari atas, dari awal. Nah, ini kan nggak diganti judulnya kan ini masih? Belum enggak kan? Jadi, oke ke bawah latar belakangnya coba dia negasian proses. Nah ini yang paper kayak gini minta diharifkan ke papernya nanti. Ini kan belum kan kalau diklik nggak bisa kan ini. Belum. Nah nanti oke. Jadi ini Gaussian proses referensinya dari ini. Terus Gaussian proses classification ini kan. Terus bioinformatik dan ekspresi gen. Nah sudah ada kan ini. Yang penting kan kalau tidak ngarang sendiri harapan saya ada dasar ini. Jadi, oh ini urusan yang gennya sudah, GBC-nya ada paper enggak? Nah ini punyanya si ini ya. Udah, multiple kernel learning-nya. Nah makanya nanti punya ide berani modifikasi kernel sebenarnya di sini. Nah, ada tadi beberapa kan, paper nanti lihat ininya dia pakai apa, kita modifikasi misalnya. Ikut gradien, ini sang 2024 lagi. Terus biologisnya, ini belum ada kan referensinya, nah, nanti bisa minta gagasan latar belakang. Nah, rumusan masalahnya ini. Nah, tinggal dicek masalah ini memang masih masalah open apa sudah ada yang ngerjakan. Gitu. Nah, ini yang saya harapkan sering dicek untuk kalau belum segera mulai kerjakan untuk bikin apa. Jadi nanti kan akan kerja. Karena kalau kita ngelihat ini belum tentu ini ternyata masih open kan. Itu sekarang ke tujuan. Tujuan ini mengembangkan, menerapkan itu. Ini apakah itu juga mengembangkannya ke arah mana kan? Sisi apanya pengembangannya itu misalnya. Ini kan kalau lihat ini ya mengembangkan pendekatan probabilistik non parameter untuk klasifikasi data ekspresi gen kanker dengan struktur kompleks dan potensi ini. Nah sekalian tanya, ini masih open room nggak? Kalau sudah ada yang kerjakan, itu siapa? Bisa diindikannya. Sisi aspek apa? Terus mengintegrasikan ke dalam GPC agar model mampu mempelajari hubungan skala. Nah ini juga selalu dicek ini kan banyak yang kata-kata kunci ini kan. Nah mungkin sudah ada yang kerjakan. Nah nambah lagi itu nanti literatur reviewnya itu jadi dengan cepat. Kalau dulu saya waktu zamannya belum pakai GPT adalah kalau baca kata kunci itu saya carikan lagi, ini dapat paper banyak itu untuk referensi waktu untuk ininya. Tapi jadi pekerjaannya waktu itu sudah banyak, jadi padahal nggak pakai ChatGPT kan, tapi jadi kalau sekarang itu sampai ada orang macet lama sebenarnya nggak ada alasan. Kalau jelas masih dikatakan open, nah langsung aja kerjakan itu tadi kayak pikirkan jadi sudah.
Nanti Pak Roni tinggal dimintai persetujuan. Lu kok sudah tadi lah ya, zaman gini kok. Itu kalau dulunya dia begitu langsung jadi. Oh, udah makanya bisa tak kesini, tak kasih bimbingan itu. Tetap nggak mau kok, gimana sih? Bimbingan mau, tapi nggak mau ngerjakan saran saya ini loh. Padahal dia boleh-boleh ngeluh kok dirinya nggak bisa. Tak suruh minta bantuan mahasiswa nggak mau, minta bantuan nggak mau, tapi untuk bantuan ini juga nggak. Terus intinya kan ada yang ingin orang saya ingin tapi perusahaan enggak. Ya, jadi era kayak gini kayak zaman dulu misalnya ngetik masih pakai mesin ketik yang bagus, sudah ada komputer ya ada yang pakai mesin ketik apa yang kuno itu pun jenis brother mereknya saya ingat sekali terus ada dulu yang nggak mau pakai kalkulator, ada kalkulator nggak boleh lah ya, ada tuh teknologi mau tidak mau sekarang kita berhadapan dengan kenyataan. Terus sekarang kan yang di dunia kerja tadi kan ini kan saya datang itu tentang manajemen bahwa sekarang yang susah kan keseimbangan antara dunia kerja dengan pribadi. Masa juga sama kan? Nah, ini kemarin sudah mulai, Pak, saya 2 bulan mau pulang. Nah, berarti kan sudah ngurusi keluarga kan? Tapi saya masih yang Senin masih untuk sini lah. Karena apa? Ingin keseimbangan ini ya kan? Di sini terus kan kayak saya ini. Nah, di era yang teknologi kayak gini sebenarnya nggak ada alasan bahwa kita itu seolah kayak tadi. Wah, saya kalau yang urusan memang konteks pribadi mungkin memang harus pulang. Tapi kan urusan ininya masih tetap jalan. Tapi nggak usah harus apa yang kayak di sini mungkin tiap hari ngejalan enggak. Ya ada kalanya kita masih ingat lah buka sebentar gitu. Jangan total 2 bulan nanti pulang-pulang sini sudah mau mengerjakan apa saya ini? Terus si ininya ikut-ikutan ngadat. Kamu perintah apa ini? Maka minimal dijaga ininya aja. Nah itulah tadi keseimbangan ini. Jadi yang sekarang banyak orang yang kayak orang main game itu loh, yang jadi 24 jam, main game 20 jam, tidur 4 jam, ya kacau kalau kayak gitu. Nah ini udah tadi jadi nanti dicek, dan kalau ada coba tawarkan bisa juga sini yang ide, bisa juga sana, tapi selalu dicek bahwa dia sudah siapa yang mengerjakan itu. Kalau sampai belum ada, ya segera aja kerjakan. Memang kalau menurut saya ini saya pikir-pikir kalau memang kejar-kejaran waktu ya sekarang submit aja, toh di jurnal lama kan reviewnya kayak gitu. Bicara. Iya kan, karena nanti kalau reviewnya yang ketahuan kan nanti review sekarang dia libatkan AI juga. Oh saya kalau disuruh review ya tak libatkan itu ngapain, kalau nggak tak saya ya cepat kan. Nah dikasih waktu kadang seminggu 2 minggu. Kemarin yang balik yang saya mau, aduh ini kan harus manual, paling nanti kalau saya paling nanti ketahuan nggak ada kebalasan semua, terus gimana nanti ditolak semua saya. Terus saya kemarin langsung nggak dulu lah saya bilang terus nanti, tapi nanti suatu saat karena saya akan menggunakan minta bantuan ini juga untuk ngecek kan. Oh, ambil aja judulnya baru abstraknya aja nanti bisa ketahuan kebaruannya cuma di datanya, nggak ada ini kan penawaran dari sisi itu. Nah kalau sekarang menilai bisa ya cepat kan, ini kan saya dapat tinggal tak kopi taruh di ininya aja. Ada nggak ini kebaruan yang dilakukan? Karena misalnya dia terbitkan papernya di belakangnya, berarti kan kalah sudah. Jadi yang di depannya, yang tahunnya lebih awal dianggap yang menang secara di etika publikasi kayak gitu. Jika sekarang kan cepet-cepetan semua. Nah coba ngetes ini satu, yang tujuan mana? Di copy, dicekkan ini sudah ada yang kerjakan belum? Kan itu yang mau dituju kan, ternyata sudah ada yang sampai sana. Nggak jadi tujuan saya, nggak jadi ke sana gitu. Nah di copy, apa sudah ada artikel tentang ini? Nggak usah disebut tujuan, nggak usah di kayak gitu, langsung aja. Apakah apakah sudah ada artikel tentang ini? Nah langsung dipaste di situ. Nah, langsung dipastekan di situ sudah.
Nanti dia ngomong ya ada yang misalkan bagian ininya kayak gitu. Tapi secara yang komprehensif itu belum ada misalnya kayak gitu. Nah dia lagi mulai cari-cari kan dia. Semua. Awalnya artikel GPC dulu kan, dia kan nanti potongan-potongan. Kalau dia nggak dapatkan yang ini, yang dalam konteks kayak tadi GW ini berarti memang belum itu. Lama kan kalau di kayak gini dia itu. Tapi yang terbaru 2025 kok dia. Jurnalnya bagus-bagus. Bagus ini cara. Bayangkan itu ininya dia. Nah, mulai kan. Maksudnya kayaknya semua jurnal bagus-bagus ya. Kenapa sering masukin jurnal bagus-bagus soalnya? Nah, berarti ini kan kelihatan track recordnya. Kalau tadi masuknya jurnal-jurnal biasa ya ini kemarin kan nggak pernah ke situ. Nanti seperti sampai saat ini ketika aja siapa Yodan Karamati, coba nanti sudah naik belum level knowledge-nya di si ini. Nanti ya setelah selesai uji coba ya. Siapa siapa? Ya, tanpa spasial sudah ada beberapa. Nah, baru spasial masih ada ini kan ruang. Sudah ada cukup banyak. Nah, ini ada yang kata belum kan ini. Itu yang dengan spasial. Yang spasial. Oh, yang tanpa spasial, berarti spasial masih ada ruang terbuka kan. Nah, ini tinggal dimodifikasi tujuannya. Tapi per hari ini loh ya besok kan. Tapi tadi sudah searchingnya kemana-mana kan dia itu. Nah, ini kan tinggal tiga juga masuk ke ininya kan itu. Dan ya pokoknya sudah mau asing, makanya proposal harus jadi semester depan itu. Regresi udah banyak, tapi kalau arahnya klasifikasi masih jarang ya itu. jarang. Nah, biasa untuk organ Anda ini. Nah, suruh ganti kan mesti kan ini. Ini sudah enggak. Maka bagian bagian kanker sudah ada beberapa studi. Bagian ada suruh ganti kan jadinya. Spasial. Susah ya? Susah. Tadi itu saya diingat sama Bu Afia. Gimana dia? Kan selama ini kan saya fokus ke data ekspresi gen Pak. Jadi datanya masih ya data biasa kayak gitu. Intinya kan sekarang tuh katanya belum ada yang jadi kalau setelah di satu uji statistik kan nanti terfilter Prof gitu apa namanya, jadi dari sekian sejuta gen dan misalkan ada 1000 yang signifikan secara statistik. Ya kemudian di situ nanti diarahkan ke jalur biologinya sampai ke jaringan, sehingga nanti ketahuan dari gen yang 1000 tadi apa namanya, ini ke jaringan kanker apa enggak. Nah yang masuk ke jaringan kanker, nah itu yang akan jadi biomarker yang enggak dibuang. Ya selama ini saya fokusnya di situ. Nah, tapi sekarang selama ini kata ibunya masih manual. Jadi ada database-nya Prof. Dimasukkan gen yang tadi yang signifikan 1000 tadi dimasukkan. Nah, ini yang biomarker secara manual sih ini. Bisa nggak pakai statistik atau mesin learning atau otomatis gitu. Gitu, ya bisa semacam seperti ini kan. Kalau di istilahnya kan kalau di setting ada signifikansi, jadi dia signifikan nanti jadikan apa biomarkernya kan, karena nah itu secara statistik bisa dibantu bahwa ini sebenarnya nggak bisa dijadikan itu gitu. Nanti kita ada ukuran kayak kalau istilah bahasa apa angka indeks lah, dibikin kriteria kayak gitu. Jadi nah itu kalau sudah bisa dimasukkan ide satunya nanti kan itu kayak otomatis langsung ngasih warning ini loh bahwa apa ini yang dijadikan sebagai yang signifikan. Nanti kriteria itulah yang nanti juga yang suruh bangun statistik juga bisa. Statistik kan kalau suruh mencari kayak Pak Hasan kan mencari titik ininya kan bahwa ini berbeda. Nah kalau yang kemarin saya ulang kan ada threshold. Threshold kan sama ditentukan. Nah kenapa nggak dipilih oleh dari data itu? Jadi apa?
nanti bisa gunakan yang kayak di bawahnya tentang titik perubahannya itu loh. Jadi ini nggak signifikan kan, ini berubah. Kan ada titik batas ininya kan, untuk kita baru dia masuk gitu. Ini enggak. Nah itu coba. Nanti kalau saya ambil di sini, kalau sudah ada yang kerjakan, kita ambil aja idenya dia dulu gitu. Nanti kelemahannya apa, dan kita modifikasi gitu. Ya, minta otomatisasi bisa nggak ya katanya? Nah, makanya, tapi nanti kan tanya sih, sudah ada belum yang kerjakan? Kalau sudah ada, dia cara kerjakannya gimana? Mungkin belum tentu pakai statistik. Dia hanya kayak tak pakai trial error gitu. Kayak clustering itu loh, dikumpulin yang ini kayaknya beda dengan yang lainnya. Wong cluster aja itu jarak itu juga harus bisa kita ukurannya apa, bahwa ini kok jadi masuk kelompok ini, masuk kelompok ini gitu. Harusnya ada ukuran objektifnya kan. Terus sama saya tanya tadi spasial di gen ekspresi itu seperti apa gitu. Oh nanti minggu depan coba kita ngobrol sama yang ahlinya aja ya katanya di kedokteran. Ada yang sudah masuk ke lokasi, ada apa kolega beliau. Saya belum tahu udah masuk ke ranah spasial atau belum. Nanti minggu depan minta diskusi dengan dokter Vero katanya. Iya, tadi ada itu sama aja. Gitu. Soalnya selama ini katanya ya mungkin bagi Mas Yoten katanya lebih sulit ya karena datanya dua kalau operasi spasial. Yang pertama itu yang tadi yang GN tadi yang untuk numerik. Terus yang kedua untuk spasialnya itu kan pakai gambar, pakai citra. Jadi pakai deep learning mainnya nanti katanya selama ini kan. Enggak masalah mau dibeli banyak sekali pakai tools tadi kan. Sekarang saya lagi untuk yang yang di S2 komputasi kan, saya sekarang lagi masuk ke yang deep learning itu. Tapi saya kan dari bukunya yang statistical learning, udah punya belum buku statistical learning. Nah itu kan perhatikan itu, dia masuk ke situ tapi secara statistiknya. Statistical learning dari bodoh buku learning itu. Iya, yang kan kasih gratis itu dia. Padahal nulisnya aja mungkin dia berat, tapi saya yakin dia sudah menggunakan AI itu kalau saya lihat ini, karena codingnya itu banyak itu. Tapi saya nggak pakai codingnya itu, saya milih teorinya saya ini kan, tambahin itu, terus saya minta itu saya kan untuk kuliah yang apa di yang S2 dan di komputasi apa itu. Jadi kalau memang karena anggapnya gini, bahwa di statistik itu sebenarnya bisa bekerja di kualitatif itu yang data namanya kategorikal itu, sama yang interval, ordinal. Jadi kalau kategori kan hanya bisa tidak ada urutan. Tapi kalau kayak tadi ada sangat baik, kurang baik, itu sudah jadi ordinal kan. Tapi kualitatif semua kan ini. Nah, saya yakin makanya nanti untuk beberapa, nah di teknik-teknik yang saya lihat di dunia orang machine learning itu kan yang kualitatif kan, dia datanya macam-macam kan, ada kuantitatif, ada ini. Jadi kiranya statistik hanya bisa kerja di kuantitatif kan, juga. Dia juga bisa kerja di kualitatif. Teknik untuk uji korelasinya aja beda, ada sudah. Supaya bahwa ini ada kaitan dengan ini, maka layak dia ngumpul di sini kan. Kan kalau kita mau kelompokin orang kan, ini dengan ini kayaknya hubungannya baik, tak jadikan satu tim ini ya. Yang ini susah ini kalau digabungin sama ini. Karena korelasinya negatif, berlawanan arah terus. Ini tahu yang sini. Nah, itu kan sebenarnya statistik tapi konteks kualitatif, jadi juga bisa untuk menghubungkan. Nah, sekarang malah konteks yang spasial itu kan dependensi spasial. Maka ada bukan yang untuk materi yang kemarin kan atau korelasi spasial. Tapi kita mau autokorelasi waktu kan gampang kan? Hari ini dengan kemarin lagi. Kalau spasial apakah dengan sebelah utaranya, apa sebelah baratnya, apa sebelah timurnya, apa sebelah ini? Nah itu yang jadi menarik pada saat kalau kita sudah pakai referensi ada arah waktu, arah apa namanya itu mata angin kan gampang. Oh dia terpengaruh oleh tetangga timurnya, dia ada hubungan. Tapi kalau dengan yang tetangga barat dia nggak punya korelasi sama sekali. Nah, itu kan ada korelasi spesifik. Kita melakukan itu di tingkat keseharian kita, tapi kita nggak sadar itu bisa dimodelkan. Nah itu yang kemarin ininya, kalau sponsor yang kita libatkan, tapi nggak pernah dikatakan, oh dia tuh paling ini kuat sekali hubungannya dengan yang sebelah timurnya dulu. Kalau dengan baratnya dia independen. Wah gitu kan. Sering ditanya gitu, kalau lagi mulai orang rumpi itu kalau oh ya sebenarnya ada namanya dependensi spasial kan. Bukan antar waktu.
Kalau antar waktu ya ada yang nanti dia itu selalu kalau dia sini dari waktu ke waktu dia berubah. Nah ini makanya kemarin yang di bab itu kan sebenarnya coba sekarang ketikan tentang apa spasial atau correlation, jelaskan spasial atau correlation. Nah saya juga di dunia yang tubuh kita itu ada itu yang kemungkinan paling kuat terpengaruh oleh sisi mananya. Nah apalagi kanker itu larinya kemana, kenapa kok itu mesti ada itu kan. Nah ini kalau memang sudah ada yang menekuni di besok di kedokterannya, dia gimana tuh? Nah ini kan yang hanya tadi mau untuk konteks kanker ini. Tapi kan di sebelah yang mana yang dianggap berdekat, sisi mananya gitu. Apakah dia jadi berupa apa cycle gitu dalam satu cycle gitu. Tapi kalau dimensinya tinggi, gimana dia mau ini kan? Ya? Nah nanti silakan di ini kan aja lacak aja, ada organisasi terus tidak seenak atau kerasi dalam konteks waktu. Tapi kalau spasial, nah coba ke bawah lagi. Mengapa suatu rasa harus muncul? Ini saya apa hubungan fisik atau fisiologis, terus interaksi sel atau jaringan. Nah ini yang kayaknya nanti ini dikejar aja ini. Kejar sekarang coba minta atau korelasi atau korelasi untuk interaksi sel dan jaringan sekitarnya. Nah coba minta artikelnya. Malah besok ketemu dokternya malah sudah lebih paham daripada dokternya nanti kalau. Tapi kalau dokternya ini secara medis, nggak mungkin secara modeling. Kecuali dia suka modeling loh ya. Tapi saya mereka lebih intuisi medisnya ya. Moga-moga ada artikelnya. Nah ini kan, nah berarti ini sudah bisa untuk memulai ini. Betul ada nggak itu coba opsi atau kayaknya belum itu nature ya coba. Mungkin bisa juga hanya dapat judulnya itu abstraknya kadang ya. Tambah terima loh masih baru. Ya. Nah ini berarti sudah sebenarnya bukan seorang spatial mix model ini yang kalau saya kemarin mix model disebut tapi tidak konteks spasial ini sudah ini coba ini dijadikan ini nanti. Sekarang minta intinya ini apa kelemahan model ini kan suruh dapat summary cepatnya langsung bisa itu ya tadi kayaknya full papernya dapat ya kayaknya tadi oh dapat ya malah bagus kan padahal jurnal Nature ya tadi Nature ya kok bisa ya ini pakai UGM oh pakai UGM oh ya UGM langganan masalahnya UGM enggak apa UI malah yang langganan atau itu memang dia itu ya ada yang open access ada yang close Prof. Ini open access kayaknya Pak. Open access. Oh iya karena open access ini padahal iya makanya Nature dapat ada abstrak biasanya judul sama abstrak kok saya cek pas Nature maksudnya bisa dapat luar biasa loh. Berarti open access ya Nah, itu sudah dapat ini kan untuk besok bahan diskusi dan paper lagi papernya banyak macam Makin banyak yang bingung dibuat buku review paper itu review papernya tuh udah jadi kayak buku ya memang tapi kan nanti terus disampaikan jadi bab 1 kan nggak semua akan dimasukkan kan itu yang relevan akhirnya mau mana memang pada saat literatur review kok kita ini bisa kita punya kumpulan banyak tapi kan nanti yang dijadikan sebagai dikompre kan kita nggak mungkin semua yang makanya kalau saya lebih prefer nanti yang terbaru itu yang lama yang fundamental yang kayak yang orang yang mengawali gitu nanti so kayak gini Pak nah ya kan 40 tapi ini masih bantuan ChatGPT belum divalidasi ada beberapa yang belum ada beberapa yang sudah validasi intinya kan kalau saya itu sebagai kayak kita nyuruh orang untuk kita mengawal tidak dari nol dari buku buku ringkasan artikel
bisa buat Maka saya kemarin SBM. ada orang bikin buku untuk belajar AI, tapi dia kayaknya saya baca itu pakai AI buatnya. Karena lihat stylenya ini, karena orang yang nulis itu orang sibuk, nggak mungkin dia ngetik itu, logikanya itu. Kalau orang yang memang waktunya nggak sibuk, yo masih wajar. Tapi kalau orang sibuk sulit lah. Nah, berarti juga peneter nanti juga. Maka saya juga tetap sudah ada mungkinan itu. Karena apa? Selalu saya dapat statement orang-orang di kesehatan yang mengatakan bahwa oh ini akan lebih cenderung apa kemana dulu, mesti ada dia punya apa kesamaan ininya, jadi dia cepat ke sana dulu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau tentang kanker itu kalau genetik bisa ketemu kan maksudnya gini, bisa enggak jadi kalau akhirnya misalnya mau mencarikan pasangan, karena orang terjadi pernikahan kan akan terjadi apa? Mutasi gen kan karena dua gen bertemu. Jangan yang menyebabkan ini malah makin menjadi-jadi, jadi ada yang jadi cepat sekali kena terus ada meninggal, kan kasihan kan. Kadang malah duluin orang tuanya. Nah, apakah kalau itu bisa diinikan, jangan ketemu yang ini misalnya. Karena kalau sampai ada saya, kok dia cepat sekali muncul di masih usia berapa udah muncul. Dan orang tuanya malah masih ada anaknya duluan, kan misalnya itu ya berat kan. Menurut bisa diriset itu kayak gitu, diteliti kenapa. Nah kalau sudah sampai ke tingkat genetik kayak gitu, nah ini kan tadi kesetut caranya di sebenarnya dia seperti apa. Ini kan kalau sudah kayak tadi kan ke namanya sudah ke jaringan apa ya kalau di orang biologi. Ya sini ya sudah ini yang online coba ini dapat dapat apa lagi ini. Yang siap dulu siapa? Ini ide-ide aja dulu ya. Jadi lihat yang kayak tadi apa? Saya ingin lihat di rumusan masalahnya uji coba satu masih relevan enggak? Mega dulu apa? Nurul, Prof. Izin Prof, saya terakhir Prof. Ya menurut dulu. Izin share screen. Jadi tadi ya, buka yang kalau sudah dibikin baru satu saja, ingin kritisi yang rumusan masalah sama tujuannya aja. Ya, Prof. Cuma kayak gini jadi apa? Tapi sini jadi jalan terus itu ya. Maka tadi yang menurut pidato tadi yang usaha tentang manajemen itu, kita jadi susah melepaskan diri dari kerjaan yang bahaya itu ke bawah terus ini. Maka sekarang saya berusaha memang lulus properti apa yang sudah ini habis ini saya bisa lupakan. Terus saya baru mau ketemu lagi baru tak putar rekamannya itu kemarin sudah ngapa aja itu bisa nggak melatih kayak gitu, jangan ke bawah terus itu loh. Oke, yang dari ini rumusan masalah berapa rumusannya terus tujuannya apa, nah nanti salah satunya dicek yang tujuannya itu bagaimana merumuskan kan, terus tujuannya apa jadinya itu. Tujuan mana tujuan? Nah, tujuannya formulasi matematis pada ini sekarang sudah di copy ini yang ini mengembangkan formulasi waktunya sudah ada masalahnya ini. Di copy yang mengembangkan formulasi matematis model gamma GWNL di copy jelaskan gitu minta gitu aja dia nanti kan akan jelaskan itu terus nanti tinggal apa minta artikelnya itu bisa kayak gitu kalau jelaskan untuk menyatakan bahwa Ini udah Nurul itu Prof, cari di apa di chat GPT Prof. yang tadi di copy ada artikel tentang itu udah. Ini Prof, udah Prof. Ya, ini apa? Ya apa yang ada di dalam. Tadi kan judulnya apa tujuannya kan mengembangkan formulasi matematis model gamma.
yang mengintegrasikan fungsi kernel gamma pembuatan spasial ini, Prof? Jawabannya belum ada. Kalau sumber tunggalnya belum ada. Berarti memang di non parametrik memang relatif pemainnya belum banyak itu, mulai di kayak yang tadi itu juga masih belum banyak itu. Soalnya. Nah, nanti kalau yang memang belum segera terus mulai kerjakan ya, kemarin kan sudah kan, jadi nanti mulai nanti caranya untuk ngetes bahwa ini memang masih novelty-nya masih tinggi, lempar ke jurnal yang paling levelnya tinggi, yang di satu. Nah, yang lempar ke Nature gitu kan, diterima wah kaget gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kalau memang, tapi apa kalau harganya berapa? nah terus tapi kan nanti tinggal di iya, terus sudah berarti kalau tadi jelas mulai di ini ya, dikerjakan ya, nanti Rabu perlihatkan bahwa apa memang ini belum ada, segera dikerjakan ya. Iya, Prof. Sudah kemarin kayaknya sudah mulai kerjakan ya, tapi cuma saya lihat kok ini tinggi sekali ya, sampai 96% ya kemarin ya. Iya ya kalau nggak salah ya. Yang tinggi sekali itu 96% apa ya yang di. Nggak apa-apa, nanti untuk tes case-nya malah saya lemparnya ke jurnal yang rating tinggi dulu. Nggak usah mikir biaya dulu, belum tentu diterima. Kalau diterima kita menghindar, ya nggak apa-apa, nggak punya biaya. Oh ya, tapi ada loh yang pilihannya gini. Kalau dia ada yang gini, gratis kalau kamu ininya mau dijadikan yang close apa ya. Ya jadi kalau udah KPP itu harus bayar. Itu ada jurnal yang kayak gitu ternyata. Jadi gini, ini tidak jadi open access. Tapi kalau open access harus bayar, tapi kalau dia enggak, itu dia gratis. Jadi nanti cari yang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir masuk ke yang level tinggi dulu untuk ini. Yakinkan kalau memang sudah, terus langsung bikin ininya aja, dikerjakan gitu. Iya, Prof. Nanti Rabu dicek sudah dapat draftnya kayak apa. Kalau memang sudah, terus lempar ke jurnal yang level tinggi dulu ya, karena untuk kita mengulur waktu kan. Tapi kan sudah mulai submitted di ini kayaknya. Kalau ke Q1 diterima ya namanya ya, terus nanti nawar minta yang tidak berbayar tapi yang nggak open access. Biasanya kalau nggak berbayar itu nggak open access. Kalau yang open access biasanya berbayar mahal itu. Karena dia sudah dapat uang lagi si penerbitnya ini. Tapi kalau yang nggak open access kan dia masih dapat uang orang yang ingin dapat papernya. Tapi kalau yang open access kan dia sudah nggak dapat uang sama sekali. Orang ambil dari situ, dia cuma dapat dari yang penulisnya itu. Izin Prof, kalau nyari link jurnal itu gimana ya Prof ya? Maksudnya yang link jurnal gimana? Maksudnya kan ada jurnal itu yang terkadang kayak Nurul dulu kemarin kan waktu mau publish jurnal itu kan ada yang responnya cepat gitu kan, ada yang tidak sama sekali merespon, udah setahun submit tapi tidak ada responnya gitu. Nah, untuk mencari jurnal yang seperti itu kan gimana ya Prof ya? Kalau jurnal yang rating tinggi ya otomatis mesti rame. Ya? Ini ya memang itu resiko kalau jurnal itu memang, makanya itu kita lagi nggak buru-buru kan. Kalau besok sudah buru-buru lah baru kayak yang jurnal kemarin saya tak kontakin terus supaya cepet, karena udah last minute kan, mau tidak mau saya harus nyari yang untuk itu. Tapi kalau kita kan sekarang lagi nggak buru-buru, itu malah saya lempar di yang level atas dulu, mumpung belum buru-buru. Kalau sudah kepepet guys, sudah 7 tahun S3-nya lah baru. Tapi ini kan masih 1 semester ya, kita cari dulu lah itu. Nggak lama nggak apa-apa. Malah sebaiknya setelah kompre baru terbitnya kan yang ini jurnalnya harus yang template itu ya, latex ya Prof ya? Kalau bisa yang latex supaya Anda nggak repot. Kalau Anda mau bermain Word, ya hanya bikin capek nanti.
Terus kadang yang menyakitkan itu terbit tapi amburadul. Nah itu juga Malu kan sih. lalu Iya. Saya pernah tuh zaman umur, aduh saya baca gimana rumus nggak ditata sama sekali itu. Itu dulu apa ya tuh. Jadi Word sana kan kacau, tapi dia nggak mau yang ini. Jadi maka saya sudah nggak mau lagi yang buat itu. Risiko sana waktu memfinishingnya ternyata ini. Saya kaget banget, kok ini jadi rumusnya nggak karu-karuan itu. Pokoknya kalau bisa cari yang latek, oh banyak banget, kok nggak usah habis itu. Di era sekarang itu mayoritas malah sudah latek. Cari yang latek, nggak usah khawatir yang jurnal kelas mahal apa kelas murah, kelas ini toh ini masih lagi. Nanti kalau memang nggak usah, saya withdraw aja karena nggak kuat bayar, itu nggak apa-apa kan. Malah terus lama-lama dikasih gratis kan itu. Oh saya ikut apa? Itu kadang gini kan, saya ikut daftar, terus saya nggak ada ini, ya udah saya bebasin tulisan fee-nya berangkat sana. Terus ada acara apa? Saya juga ngomong nggak ikut aja gitu, karena kan mahal kan. Ternyata diganti lagi atau dapat undangan, silahkan. Wah ternyata restonya itu di Singapura ini kurang untung pas nggak yang ada pertunjukan apa yang resto kayak gitu, wajar sekali, mahal sekali kan. Kalau sini kan hanya kolam nggak bisa kayak gitu, jadi nggak selalu kita nggak harus, kalau kita memang nggak mau ya jangan bayar, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut dulu lah itu. Yang penting ambil satu jurnal yang template-nya latte, syukur yang kisah untuk uji coba idenya itu memang masih ini enggak gitu. Yang dianggap masih kan mesti novelty-nya harus tinggi itu kalau kisah. Nah besok Rabu coba masih sudah punya template jurnal yang kelas atas ya, tapi ini kita masih punya waktu. Kan untuk syarat kompre kan nggak harus sudah punya paper, tapi setelah kompre kalau bisa mulai produksi papernya itu. Tapi yang penting kalau untuk kompre sudah punya draft gitu loh. Bapak saya sudah jalan sampai ini, jadi biar kelihatan sudah kerjaannya. Ya kan untuk Bonoro udah ini. Ya, terima kasih Prof. Bonoro ada mau gabung apa ini bentar ini gimana dia? ya memang. Itu yang natural itu. Kalau kedokteran tuh biasa. Iya mahal. Juta, Prof. Berapa? 200 juta. Iya lah. Memang saya nggak tahu kenapa mahal itu loh. Mana tadi? Orangnya sudah saya. 9.000 pulang pusat. Tadi kan ada. Oh, udah sampai berapa? 200 juta. Saya kemarin paling tinggi 20 juta itu. Yang kan saya punya bimbingan yang dengan kedokteran ada. Sehingga saya paling mahal saya 20 juta. Ada yang pertama malah kaget 50 juta, 60 juta. Tapi kalau hanya untuk test case ininya nggak apa-apa. Sterling kan? Iya betul. $12.000 Prof. Enggak. 200 juta. Kalau pound sterling kan 20. Iya ya benar ya sudah. Sterling 9.000. itu tapi udah 20 juta. Iya sudah. 20.000 atau Berapa pound sterling sekarang? 20.000-an ya. 21.000. 1.000. 22.000 bisa disenang. Bentar ya Pak, kayaknya nggak ada janjian online kok dengan Rohani Pak. Ini ya. Oke, maka sekarang ngetes yang sudah dites belum. Salah satu tujuannya
ternyata sudah banyak orang di sana. Iya, Prof. Dan Rabu coba kalau yang jelas sudah aman itu cari template tapi jurnal yang atas dulu aja, yang Q1. Nggak usah pikirin biayanya dulu, pokoknya biarin aja itu. Nanti bisa nawar saya jangan yang open access itu. Itu ada yang ternyata bisa dilepas, jadi akhirnya ini. Kalau memang papernya bagus, ternyata dikasih gratis kok. Bisa itu. Ini ada ini yang rencana ini Pak. Oh yang ini karena data saya ini. Satu. Ini Q1 kan? Mulai dia 550. Amerika. Kayaknya Cina, Prof. Oh Cina. Tapi dia sender ini 10 jutaan saya, Pak. Enggak, ini bukan sampai finance. Enggak, maksudnya nanti kan di tahun depan kan bisa mengajukan yang apa yang RTA itu. Itu kemarin kalau ini kan lumayan itu bisa pembiayaan kayak gitu. Ini yang gratis. Ada ya gratis. Ki berapa? Satu. Ki1 juga. Oh, sudah ada ya malah Gratis. coba yang gratis, yang penting Ki1 coba gitu. Tapi ini lebih ke komputer science-nya kayaknya. Iya. Dia ini dia lumayan bahas matematiknya lumayan. Iya tuh. Kalau bedanya lebih ke machine learning research itu. Mana ini? Karena Q1. Ini Amerika, Prof. Mana? Amerika nih. Oh Dia iya. bahas nih, Prof. Ya walaupun ini yang tapi ini apa matematiknya keluar. Matematik keluar, Prof. Ini dia bahas sampai asumsi. Nah ini yang tepat masih bisa kan? Ada matematiknya tadi kan keluar ininya. Nah coba kemarin ini aja lah gaya algoritmanya ini. Kan kayak tadi yang saya minta bapak dirapikan, ininya kan tampilannya jadi enak. Fashion class. Coba tadi. Kira-kira mana ya? Tapi kayak kalau enggak. Senin. Mana Mega sudah? Ya, Prof. Izin share screen, Prof. Ya. Berarti Rabu sudah ini ya, milih salah satu yang Q1 template sudah. Rabu ini. Nanti Rabu depannya sudah bisa submit itu. Apa yang di-submit, Prof? Ini sudah mau summit ini Pak Jatan sama Lexi ini. Makanya kamu jangan kalah cepat ini. Ini pokoknya adu cepat sekarang ini kan. Adu nyali. Baik, Rabu depan sudah punya template Q1 semua ya. Dan yang latek ya, jangan yang bukan latek lah. Harus Q1 ya, Prof. Oh iya, ini karena ini memang karena supaya nggak diterima. Gitu. Oh. Kalau diterima jadi langsung kaget gitu loh. Cuma ngambil yang penting punya angan-angan Q1 kan. Nanti kalau sudah semester 10 baru yang Q3 itu, semester 11, semester 2 lama-lama yang Q4.
Bareke. Iya. Q berapa itu? Q4 ya? Yang Oh ya, kalau itu sudah punya cadang. tapi udah penuh sampai tahun depan tuh kok. Penuh lah. Ya kan udah pesan satu. Ya untuk darurat lah. Wong lama kok nggak muncul langsung foto di ini. Sekarang karena rame sekarang publikasi. Gara-gara tiap negara sekarang berlomba-lomba ini kan untuk warganya supaya publish. Indonesia aja coba berapa ratus juta itu tiap paper, kali biaya papernya itu sudah ngeluarin uang berapa untuk Dikeluarkan negara triliunan. luar. Iya, justru itu yang saya katakan, ngapain kok kita harus berlomba-lomba ke yang seperti itu. Anggaran besar sekali hanya untuk bayar itu. Itu kalau dihitung itu triliunan itu. Itu kalau masuk ke Indonesia sendiri. Nah, makanya itu kalau bisa jurnal Indonesia ada yang sudah level Q1 itu. Jadi kita bayar ke orang kita sendiri kan uangnya nggak keluar. Saya kan kita baru punya Indo MS dan Bio Bareke, itu siapa yang internasional? Ada itu. Ya, oke, coba sekarang ke Aga tadi sudah belum? Yang mana jadi sudah internasional? ITB juga. Oh iya, sudah. Itu Jambura, Prof. Yang Mana? Gorontalo. Q berapa? Yang Q1 sudah ada belum? Belum ada. Ya udah, ini karena Yang paling ketiga ya, masih ketiga. ini kan Indo MS kan ada ketiga ya. MS yang ketiga. Gitu kan. Paling tinggi datanya itu kan. Tapi kalau yang jurnal untuk pendidikan udah ada Q2. Oh iya. Ya matematik. Kalau yang memang kayak itu. medical mungkin ada loh, medical yang Ada Indonesia. Indonesia dan yang IPB itu ya. Coba nanti kalau Hayati itu ya. Kalau teman saya FPAI ada Q1. apa? FPAI. Apa apa? Ini agama Islam. Oh iya. Oh, so. Ya, kalau jurnal agama Islam tuh Iya, Ada karena iya, jarang Prof. Oh, Di Indonesia yang paling banyak. oh, ada. Iya, di Indonesia. Scopus juga, Scopus Q1. Scopus Q1. Iya lah. Iya. Oh, malah ternyata. Tapi isinya huruf semua. Oh, jadi mirip kayak yang berarti kayak UIN enak ya kalau yang ke yang itu ya. Untuk ini bisa pakai Indonesia. Pak, udah kayaknya udah lebih dari satu kayaknya. Yang Q1 itu. Ada Di Indonesia. Cuman ke Indonesia yang jurnal itu yang UAD itu sama Dalan. Oh iya, dulu itu apa Q3, Q2 kayaknya ada tuh. Baru Q3 ya, belum Q2 ya. Itu ahli bikin jurnal itu apa dulu namanya? Sini bikin nggak jadi yang Pokoknya jangan mikir diterima dulu loh ya. Mikirnya yang penting kita submit dulu pengalaman. Mungkin target diterima ya enggak lah. Kalau diterima lah baru kaget itu. Tapi kalau setelah komplain memang saya kan minimal 1 dulu. Jadilah untuk biar tenang. Ya kemarin rencana di sini Apa? ada satu yang di sini tapi itu yang rencana kemarin kan tapi kalau ini kayaknya agak berat itu sini. Sebenarnya kalau saya masih di tahun pertama ketiga Prof. Tapi ini lebih yang mau ditaruh itu yang cuma eksplorasi dan implementasi dari metode yang sudah ada Prof. Ini gratis Prof. Ketiga. Gratis? Iya Prof. Dia 4 kali atau 6 kali dalam setahun. Ini agak ke arah komputasi tapi lebih banyak dia bahasnya banyak itu juga Prof. Tapi saya tadi yang bisa apa model matematika lumayan banyak ya. Walaupun jadi jurnal Washington ini ya. Ini juga Prof. Ini walaupun dia ini tapi dia lebih banyak bahas misalnya ini. Nah, ini ada probability-nya ini ya. Dia lebih banyak bahas statistik. Oh, ini juga open access ya? Open access Prof. Ini Prof. Nah, ya ini lumayan Pak. Ada kelihatan ininya itu loh, nggak cuma yang tiba-tiba langsung ngomong. Jadi
template-nya yang saya pakai Prof untuk yang Dex Calimero, tapi nanti diganti. Ini ke berapa nih? Ketiga Prof. Ketiga. Matematiknya banyak Prof. Iya, ini kalau ini kok, saya kok termasuk pada judulnya tadi apa Kybernetik. Makanya itu saya pikir tadi. Ini cybernetik ya. Ya komputer saya biasanya Iya, tapi lebih banyak itu Prof. Orang Indonesia kayaknya udah ada yang di sini dari DS. Ini bisa P1 juga free. Oh yang ini tadi, learning analytic tadi masih learning ya? Ini learning analytic ini? Iya, ini yang learning. Tapi kalau yang learning ini yang learning analytic P1 juga. Oh ini Pak, ini pendidikan Prof. Oh pendidikan loh. Oh learning itu maksudnya jadi ini ya, bukan yang kayak machine learning itu bukan pendidikan mesin. Saya coba baca, saya kira machine learning. Saya lihat, wah ini pendidikan. Oh pendidikan loh. Ini New ini regional statistik ini juga P1. Regional statistik yang kemarin tuh Prof, yang Hasbi itu Prof. Oh itu? Iya Prof. Oh ya. Itu kalau mau tembus di situ tuh kayaknya bisa. Tapi bagusnya tuh pakai data statistik negara. Karena itu BPS-nya Hungaria. Nah ya kan ini regional kan berarti memang kayak mungkin ininya BPS aja. Oh dia BPS-nya sana itu. Satunya udah buat daftar-daftar. Ini ketiga di bawah. Kedua 1 kali 1000. Metode ini kan. Tapi metode ini kayaknya apa nih Prof? Multidisiplin. Iya multidisiplin kalau metode. Tapi saya kemarin untuk yang LPDP yang S2 supaya dapat berapa 15 itu masuk sini. Ada saling namanya masuk sana, masuk sini gitu. Jadi kalau salah satu dapat ya bisa dipakai makanya. Buat daftar. Buat apa? Menggapai mimpi. Oh ini kamu bikin buat daftar itu. Daftar itu. Yang free, yang peluangnya yang murah. Yang free gitu kan memang untuk. Memang kalau yang medical itu yang free itu jarang ya. Iya. Mahal. Saya kemarin punya bimbingan yang medical itu berat itu bisa dapat dana dari itu lumayan itu ya. Tapi kalau suruh ini sendiri berat. Penelitian yang mahal. Penelitian yang mahal, baru biaya yang mahal. Aneh itu menurut saya. Bisa penelitiannya kan ya mahal biayanya. Terus publisnya kok ya mahal. Mana Mega sudah bisa share screen? Udah Prof. Ini belum kelihatan. Nah, oke. Ya, Coba Prof. ke rumusan masalah sama ininya aja, nggak apa-apa. D ini. Bentar, D. Rumusan masalah. Ini Prof. Bentar. Mana rumusan masalah? Kalau kan tujuannya aja, udah nggak apa-apa tujuannya aja jadi tujuan risetnya. Yang tujuannya mana? Ini Prof. Rumusan masalah. Merumuskan dilema, iya. Oke, sekarang tujuannya, yang jadi tujuannya apa? Nah, apa mengkaji itu apa ini yang tujuan. Oh, ini langsung masalah dan tujuan langsung dalam satu ini ya. Iya, Ya, oke, salah satu di copy coba. Saya ingin lihat dicekkan ke jadi sudah. Oke, Mas sudah ada belum kayak tadi itu diminta apa? Ini ya yang di lateknya aja lebih mudah di copy kan nanti. Halo. Iya, Prof. Nanti supaya semua tujuannya dicek masih ini enggak ya, terus nanti kalau memang ya malah segera mulai
Dia malah merevisi judul saya, Prof. Oh, enggak, artikel terkait apa yang ini tadi apa? Nah, malah mereview ininya. Artikel terkait, berarti kan artinya perumusan masalah. Apa tadi? Yang tadi enggak apa-apa, langsung diketikkan aja tadi, yang dipastekan aja di belakangnya itu. Yang tadi tujuan tadi di oh, nah, ini sudah mengarah ke situ enggak? Nah, Ini nanti terus beberapa ambil, kalau memang belum itu terus jurnalnya yang mana ya, nanti diambil yang rankingnya tinggi, syukur ya yang free, tapi kalau bisa yang Q1 gitu untuk uji coba idenya. beberapa sudah saya citasi, Prof, di Benar. proposal saya. Nah, besok Rabu milih salah satu template yang kira-kira calon akan, ya anggap aja mau submit di situlah gitu. Oh, Di, sudah, Prof. dan Sudah, besok Prof. nanti kan masa ada, nanti UASnya adalah submit ke jurnal gitu. Wah, Wow, UASnya hari. Nah, iya. berarti satu, Prof. Nah, iya. Aduh. Oke. Kalau Angkanya submit kan gampang kan, kalau accepted ya baru itu. Kalau submit ke jurnal Q1 gitu. Nah, nanti berarti ujian yang untuk hari Rabu. Untuk yang hari ujian yang literatur itu adalah tadi masih apa, uji coba ide-ide terkini tadi. Ya bisa ya, semua cari yang Q1, terus nanti definisi mungkin minggu depannya lah nanti bisa submit gitu. Nah, pasal Q1 kan aman gitu. Aman nanti kan nggak langsung diterima malah kaget gitu. Saya nggak tahu ya, Q1 free diterima lagi, aduh malah bingung kan. Masa mau selesai cepet gitu. Ya oke, saya kira untuk hari ini sementara cukup. Apa ada yang ingin disampaikan? Rabu munculkan semua sudah punya template yang Ini Q1. template jurnal saya, Prof. Ini Q1. bukan ini ketiga apa keempat. Oh, ini UVM katanya nggak Q1 kelihatannya UTM ini. Malaysia. Ah, cari yang Q1, NJMS Q3 kelihatannya. Oke, siap, Prof. Ganti yang Q1. Nah, ini kalau besok setelah kompre nggak apa-apa. Siap, Prof. Bikin yang, maka tadi kebaruannya yakinkan novelty-nya cukup besar, maka kemungkinannya ya, tapi ya saya nggak tahu, kadang Q1 pun ada yang ternyata dapat juga gitu. Ya, apa untung-untungan ya. Ya makanya itu kadang apa, karena gini sebenarnya sudah tergantung reviewernya. Reviewernya itu ya lagi apa, tahu-tahunya tujuh ini kan pengelola jurnalnya tinggal nurut. Kebetulan reviewer sama-sama reviewernya itu menyatakan positif semua, ya langsung jadi kan. Itu yang kadang nggak di apa, mengatakan itu kan tergantung, karena penerbit jurnalnya kan nggak akan ngecek lagi, percaya ke reviewernya. Malah ada yang minta saran, kamu milih reviewernya siapa? Wah, lebih parah lagi kan. Karena apa? Ya cari yang kenal kan, ngeliskan itu, terus ini, nah itu yang jadi saya aneh gitu, kok ada beri rekomendasi reviewernya mau siapa, itu ada jurnalnya kayak gitu. Banyak Pak, beberapa banyak. Iya kan, jadi lucu kan. Tapi kadang-kadang jurnalnya itu dia lihat apakah ada korelasinya. Tapi biasanya jurnalnya yang kirim, bukan dia yang kirim. Ya memang ya, yang kita jurnal, tapi kan Tidak yang kenal. yang kita menawarkan itu yang menurut saya kok nggak, harusnya kan random kan, supaya orang yang nggak kenal sama sekali gitu. Ya oke, sementara sudah cukup, nanti ketemu. Oh ya, orang Rabu ini yang saya lagi ada seleksi itu, moga-moga kayaknya selesai jam berapa ya di jadwalnya. Rabu depan kan. Oh iya, ini kayaknya harus
online karena saya ada wawancara dosen. Oh, ada film dosen. Iya, ini pas jam itu ada 3 nih, jam 1 sampai jam 4. Enaknya dipindah ke Selasa, apa ya? Ini Selasa. Selasa kita dari pagi sampai sore. Iya, sudah. Apa Kamis saja, Prof? Iya. Nah, Kamis itu saya juga ada. Ini kalau nanti sudah diubah ya bisa. Terus cara mau 22 kan ke jadi nanti paling online. Kayaknya Bapak itu mau itu ya. Ke UT itu. Oh, Desember ya kalau Pak. Desember yang BPJS. Yang ini besok ke tanggal 20 sampai 22. Ya, terus tapi saya ada seleksi dosen dulu. Jadi kemungkinan yang enggak nanti ya online aja bisa. Kalau ke Kamis di dalam Kamis nggak apa-apa lah kayaknya. Nanti yang Rabu hanya yang penting masuk aja untuk sesi online-nya aja. Nanti kalau situasinya nggak bisa diambil ya udah. Kan yang penting nanti cuma lapor aja. Jadi saya bisa kasih kan. Ya online aja. Yang Rabu besok online aja semua. Karena saya jelas posisi. Kamisnya, Prof? Kamisnya juga sama online itu. Karena 2 hari. Berarti ini dia 2 minggu di Jakarta. Oh, ya nggak apa-apa. Ini kelihatannya malah ya jadi ini online ya untuk yang hari Rabu Kamis minggu depan itu untuk keamanan di online Ya, aja. Prof. Ya oke ya sudah ya. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya oke ya, maksudnya ya. Terima kasih, Prof. Yo.